Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 27 Oktober tahun 2024. Besar harapan kami Bapak Ibu senantiasa haus dan lapar akan kebenaran, agar kita bersama-sama boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di kesempatan hari Minggu ini, khotbah Minggu akan mengangkat satu tema menarik, yakni benih ilahi yang tak berdosa. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Yang berkata demikian, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama merendahkan diri dan datang kepadamu bersaat teduh, membaca, merenungkan kebenaran firman. Tuhan, kami mohon hikmat dan pimpinanmu, ya Allah Roh Kudus, mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami dicelikan dan boleh melihat kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan isi hatimu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Seiring berjalannya waktu, ada begitu banyak pertanyaan saya yang terjawab dari ketidakmengertian saya akan firman-Nya ya. Saya bertanya-tanya dengan firman yang akan menjadi tema kita hari ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Nah, kenyataannya, dalam saya mengiring Tuhan, saya percaya Yesus, saya lahir baru, tapi kenapa kok Tuhan, saya masih bisa jatuh dalam dosa? Ya. Padahal katanya kan ada benih ilahi di dalam kita ya. Di dalam dia, maksudnya di dalam setiap orang yang lahir dari Allah, ia tidak akan berbuat dosa karena ada benih ilahi yang tetap ada di dalam dia, sehingga ia tidak dapat berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana menjawab pertanyaan ini? Tapi kemudian saya diingatkan akan perjalanan hidup saya pribadi di dalam mengikuti Tuhan. Menurut saya ada begitu banyak hal-hal yang adikodrati ya, hal-hal yang supranatural lah yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Contohnya, saya mengenal ada beberapa teman yang hidupnya tuh jauh dari Tuhan. Mereka dari masa mudanya berani melakukan hal-hal yang saya anggap sebagai dosa yang najis ya. Seperti mereka suka berjudi, suka main perempuan. Kemudian juga mereka suka hidup dalam pesta pora dan menenggak minuman-minuman keras, kemabukan seperti itulah. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang suka melakukan tindak premanisme atau pelecehan seksual. Jadi saya pikir beberapa orang teman saya ini tumbuh dalam kehidupan atau pergaulan yang buruk lah. Tapi kemudian ketika mereka mengenal Kristus, kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis, lahir atau dilahirkan kembali dari air dan roh. Di situ saya melihat ada pembaharuan terjadi dalam kehidupan teman-teman saya ini. Mereka mendadak jadi benci dengan dosa.
Mereka kemudian tidak lagi suka kumpul dalam perkumpulan orang-orang fasik seperti itulah yang suka mabuk-mabukan. Mereka yang tadinya bandel tiba-tiba menjadi orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Mereka yang suka iseng mengganggu orang, menjahili orang atau bersikap preman seperti itu, tiba-tiba menjadi orang yang berubah 180 derajat menjadi orang yang suka membantu. Orang yang egois, suka senang-senang, tiba-tiba menjadi musisi di gereja. Itu bagi saya adalah sebuah pengalaman adikodrati, saudaraku ya. Orang yang tadinya hidup dalam dosa, tiba-tiba berubah 180 derajat. Apakah pertobatan ini seperti pertobatan yang ada di dunia ini? Yang cuma berusaha mengekang diri. Saya pernah mengalami pengalaman adikodrati yang saya juga tidak bosan-bosan cerita. Bahwa untuk menjadi seorang yang suka berdoa, membaca kitab suci, ini perkara rohani, saudaraku. Manusia daging kita tidak akan betah. Membaca kitab suci, berdoa itu nggak akan betah. Duduk diam di gereja mendengarkan pengajaran firman Tuhan dan ikut persekutuan doa, kalau bisa kita menghindari semuanya itu. Kita lebih suka ya nongkrong, kalau hari ini nongkrong di kafe ya. Kalau dulu kita nongkrong nggak jelas seperti itu. Kalau hari ini ada begitu banyak kafe-kafe, ada begitu banyak coffee shop yang menawarkan kenyamanan untuk kita nongkrong ya. Kalau zaman saya dulu ya nongkrong mencari keseruan, jalan-jalan di ada tempat yang namanya bundaran ya. Yang melakukan suatu perjalanan yang tidak ada ujungnya, saudara ya. Mencari lawan jenis ya. Karena saya cowok, tentu saya akan mencari pasangan, pengen cari pacar gitu ya. Jalan-jalan gak jelas juntrungannya. Semuanya seru. Kalau hari ini keseruannya, relate-nya apa ya? Ya Gen Z atau generasi hari-hari ini termasuk saya juga ya, keseruannya ya nonton di bioskop. Atau beberapa orang rela menghabiskan waktu berjam-jam di depan TV atau di depan laptopnya untuk menikmati serial drama Korea atau serial-serial dari Netflix atau serial-serial dari begitu banyaknya platform-platform digital hari ini. Orang tidak akan pernah mau meluangkan waktu kalau secara lahiriah atau secara daging. Daging itu nggak suka dengan yang namanya membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan, berdoa. Itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi daging. Karena sifat daging itu ya pengen menyenangkan diri sendiri dengan segala yang ada di dunia ini. Ya seperti itu, saudara ya. Saya mengalami fenomena yang saya sebut sebagai lahir baru. Dan apa yang dikatakan dalam firman yang kita baca kali ini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi. Jadi ada benih ilahi. Makanya kalau saudara baca Alkitab ada begitu banyak perumpamaan tentang benih yang tumbuh, tentang pohon, bahwa kehidupan orang percaya itu juga harus tumbuh, menghasilkan buah. Jadi ada benihnya. Ada benihnya, ada kehidupan yang baru, ya. Saya tertarik dengan perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab kita, menggambarkan bahwa yang namanya benih atau biji itu ya, kelihatannya dia hidupnya tuh mati, bukan kayak hiatus kayak gitu ya. Bahkan ada benih yang bisa disimpan sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang katanya bisa puluhan sampai ratusan tahun. Benih ini bisa akan tetap hidup. Aneh ya, biji ini ya. Tapi ketika dia ditaruh ke dalam tanah dan ia terkena dengan air, dia tiba-tiba mengeluarkan tunas dan akar ke bawah, tumbuh ke atas. Itulah keajaibannya. Jadi Tuhan menyelamatkan kita melalui karya penebusannya, supaya kita yang tadinya mati oleh karena dosa, ya oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan dosa itu begitu merasuk ke dalam setiap pribadi dari generasi ke generasi. Ya, dosa itu
mendarah daging dalam kehidupan kita. Sehingga manusia rohani kita mati. Tapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya mati. Dia dilahirkan kembali. Dan ketika manusia rohani kita tuh, atau benih ilahi itu ditaruh Tuhan, menghidupkan manusia rohani kita kembali. Disitulah manusia rohani itu adalah pribadi kita yang sesungguhnya, roh manusia itu yang sudah dihidupkan kembali oleh karena darah Kristus atau penebusan Kristus. Roh manusia itu yang bisa membuat kita menjalin relationship dengan Tuhan. Segala perkara-perkara rohani itu bisa kita jamah dengan yang namanya kehidupan rohani kita atau manusia rohani kita. Dan ketika itu dihidupkan kembali, benar saya akui, benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa. Kalau saya berbuat dosa, itu bukan benih ilahi pelakunya, melainkan karena saya memilih hidup dalam daging. Karena Rasul Paulus sudah mengajarkan, ada dua pilihan, hiduplah dalam roh atau hiduplah dalam daging. Kalau engkau hidup di dalam roh, maka engkau tidak akan melakukan kehidupan yang lahir dari daging. Ya, orang hidup oleh roh, orang hidup di dalam roh. Artinya dia berjalan dalam benih ilahi yang ada di dalam dirinya. Benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa, saudaraku. Benih ilahi itu juga memampukan kita memahami kehendak Tuhan. Karena roh kita bisa memahami roh Allah seperti itu. Orang yang masih belum diselamatkan, ia tidak akan pernah bisa mengerti perkara rohani. Firman Tuhan dia tidak bisa mengerti. Logikanya tuh mentok. Memahami Tuhan aja nggak ngerti. Sulit sekali dia bisa menangkap firman Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, Rasul Paulus sudah pernah menyampaikan ini. Seperti ada selubung ya. Rasul Paulus saya lupa, entah itu di Timotius atau di Yakobus, bahwa yang berkata ada selubung yang menutupi mata. Setiap orang-orang yang membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya roh Allah atau roh Kristus yang bisa menyingkapkan semua itu. Jadi orang itu harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Baru ia bisa melihat perkara-perkara rohani. Ia bisa memahami perkara-perkara rohani. Firman Tuhan yang hidup. Kalau enggak, saudara akan berputar-putar di dalam logikamu yang masih belum ditebus, yang masih belum diselamatkan. Dan logikamu itu jahat. Karena dia di bawah kutuk dosa. Tetapi ketika dia sudah diurapi, dia dilahirkan kembali, maka saudara memiliki sumber mata air hidup yang tidak akan ada habis-habisnya. Makanya ketika saya lahir baru, ada satu perkara yang adikodrati bagi saya, ialah saya tiba-tiba mengerti akan firman-Nya. Ya, saya ingat saya lahir baru itu ketika usia saya 17 menuju ke 18 tahun. Saya buta sama sekali akan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika ada benih ilahi dalam hidup saya menjadi terang benderang memahami apa itu kebenaran firman Tuhan. Seperti orang membaca komik. Saya begitu hausnya membaca kitab suci. Dan seperti ada pengertian-pengertian yang baru yang berbicara dalam pikiran saya. Nah, ketika saya menggunakan kata saya, bukan berarti saya hebat. Ini pun bisa dialami oleh setiap orang percaya. Benih ilahi akan tumbuh dalam hidup saudara. Tetapi ingat, yang namanya benih itu bisa saja mati. Saya banyak melihat juga orang-orang Kristen yang lahir baru, yang menerima benih ilahi, tapi mereka tidak merawat benih itu dengan baik. Bagaimana cara merawat benih itu dengan baik? Ya dengan menuruti, taat, setia kepada Tuhan. Mengikuti perintah-perintahnya. Bagaimana cara supaya saudara boleh hidup di dalam roh? Saudara menuruti kehendak-kehendak roh yang diam dalam hidup saudara. Benih ilahi itu yang mengajar engkau. Tapi ketika engkau memilih hidup dalam daging, hidup dalam dosa,
maka lambat laun benih ilahi itu akan mati. Saya katakan ya, akan mengalami sama seperti ketika saudara belum lahir baru. Dia seperti hiatus, dia mati sampai saudara bertobat. Saya banyak melihat orang-orang yang tadinya lahir baru, radikal, dalam tanda kutip, bukan radikal lalu melakukan serangkaian aksi terorisme, tidak. Radikal dalam hal ini, tiba-tiba dia mengalami seperti yang saya alami tadi. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Rutin bangun subuh-subuh, berdoa, malam berdoa, membaca kitab suci, memperlengkapi diri, tekun bersekutu, rasa haus dan lapar akan firman tidak tertahankan. Itu memang adalah tanda-tanda orang lahir baru. Kecintaan mereka akan Tuhan begitu tumbuh. Bukan karena supaya dicintai Tuhan atau enggak, mereka seperti bayi yang haus akan air susu yang murni. Itulah pengalaman atau fenomena lahir baru yang banyak saya lihat. Banyak kali saya lihat ya orang-orang cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran. Tapi mereka banyak yang tidak bisa mempertahankan benih ilahi ini. Yang namanya benih itu bisa mati kalau tidak dirawat dengan benar. Kalau saudara tidak dengar-dengaran akan firman-Nya, tidak bertumbuh dengan benar, tidak berakar dalam firman, maka cepat atau lambat benih itu akan mati. Nah, hari ini dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan, saya menyadari satu hal, saudaraku. Bahwa semakin dewasa kita di dalam Tuhan, buktinya ialah ketika engkau semakin berakar di dalam Tuhan dan engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu buktinya yang paling jelas ialah kamu tidak ingin berbuat dosa. Daging tetaplah menggoda, dosa tetaplah menarik. Tapi entah kenapa, aku gak pengen berdosa. Karena kalau aku berdosa, hidupku gak nyaman, hidupku gak tentram. Rasanya bagaimana ya? Masa hidupku ini mengecewakan Tuhan? Kita akan sampai pada titik berpikir seperti itu. Itu adalah bukti bahwa orang bertumbuh di dalam Tuhan. Dia tidak menikmati hidup dengan dosa atau hidup dengan ketidakbijakan. Misalnya hidup dalam perselingkuhan, kumpul kebo, hidup dalam judi, hidup di dalam dosa perzinahan terus menerus. Kalau saudara masih terikat, itu adalah bukti bahwa sebenarnya saudara tidak berjalan dalam roh, tetapi saudara sedang berjalan dalam daging. Tapi kalau saudara berjalan dalam roh, pelan-pelan saudara akan mulai melepaskan jerat-jerat dosa dalam hidupmu satu persatu. Ya, ada beberapa dosa yang saudara tidak mampu untuk lepaskan. Saya juga memiliki dosa-dosa yang tidak mampu saya lepaskan. Tetapi solusinya ialah menjauh dari zona itu atau menjauh dari dosa itu. Supaya saudara tidak terdampak seperti itulah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pahamilah bahwa benih ilahi itu memang tidak bisa berbuat dosa. Ketika engkau berbuat dosa dan ada di dalam batinmu rasa tidak layak, ada rasa tuduhan hati nurani, ya saya percaya itu adalah penginsafan dari Roh Kudus. Bahwa apa yang saudara perbuat itu salah, Roh Kudus mendorong saudara untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara ya, kalau saudara terus memukul hati nuranimu dan engkau mengizinkan dosa atau kau hidup dalam dosa sampai hati nuranimu kebal, maka dengan demikian tunggu waktu saja. Saudara akan tanpa sadar membunuh benih ilahi yang ada di dalam dirimu. Banyak contoh-contohnya. Tetapi bukan berarti saya katakan bahwa tidak ada kesempatan untuk orang bertobat. Ya puji Tuhan kalau saudara mau mendengarkan kebenaran firman ini dan menyadarinya saudara bertobat, masih ada kesempatan. Karena saya banyak melihat orang-orang yang imannya jatuh karena mereka lebih mendengarkan suara dagingnya, keinginan-keinginan dagingnya ketimbang mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak Roh. Banyak kompromi-kompromi di dalam keimanan. Karena apa?
Karena mereka tidak pernah memberi makan manusia rohaninya. Tidak pernah merawat benih ilahi itu. Cara merawatnya ialah bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah yang membangun. Jangan menjauhkan dirimu dari persekutuan yang membangun imanmu. Jangan menjauhkan dirimu dari ketekunanmu yang semula ketika engkau lahir baru. Tekun baca kitab suci, doa setiap hari seperti lagu sekolah minggu. Tapi mulai pelan-pelan ditinggalkan. Ya tidak heran kalau manusia rohani saudara mulai goyah. Menghadapi tekanan hidup, menghadapi kekhawatiran, menghadapi ujian-ujian kehidupan, saudara menyerah akhirnya. Kecewa sama Tuhan. Padahal itu sebuah kesempatan untuk saudara berharap kepadanya, berseru kepadanya. Saya tidak punya kapasitas apa-apa, saudaraku. Ketika saya tidak mampu, saya akui di hadapan Tuhan dan saya mohon pertolongan daripada Tuhan. Saya melihat Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati setiap kami di dalam hikmat dan pengertian, supaya kami boleh bertumbuh dalam kebenaran di dalam kasih. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu menuntun kami hari demi hari, memerdekakan kami dari kebebalan, dari kebodohan kami. Bagaimana kami lebih menunjukkan hati dan pikiran kami kepada keinginan daging, ketimbang taat kepada perintah-Mu, mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, dan menuruti rencana-rencana-Mu. Ampuni Bapa, setiap kami yang bebal, setiap kami yang masih hidup dalam dosa. Biarlah kebenaran firman ini boleh menginsafkan kami dan kembali kepadamu, menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami, hati kami, yang sepenuhnya adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.